Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat. Jangan lupa subscribe, like, and share. Yang mengabaikan perintah suami, nusyuz, istri durhaka. Lebih tinggi dari durhaka, duralek. Lalu bagaimana dosanya Pak Ustaz? Lau kuntu amiran ahadan ala ayyasjuda ala ahadin. Kalaulah boleh aku memerintahkan manusia sujud kepada manusia, maka pastilah aku perintahkan istri sujud kepada suami. Tapi karena tak boleh bersujud, maka jangan kalian sujud. Andai boleh, aku perintahkan. Suami yang bagaimana? Nah, ini jangan melayang dulu. Suami yang mengikuti aturan Allah dan Rasul. Ini suami yang sholat subuh jam 7.30 minta patuh. Ente mesti patuh sama abang. Surgamu di bawah tapak kakimu. Kata siapa? Suami yang membimbing istri. Makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Makan sudah kasih? Sudah. Sesuai dengan standar kemampuan kita. Pakai sudah? Sudah. Pakaian hijab syar'i, menutup aurat. Tempat tinggal? Sudah. Sesuai dengan janganlah sampai kita tertekan, stres. Pendidikan? Sanggup mendidik dia? Didik dia. Dari maghrib ke isya, adinda buka Quran, baca. Abang mau dengar. Sudah mantap bacaan. Tapi abang tak pandai mengaji. Kalau tak sanggup mendidik dia, bawa dia ke masjid. Hari Selasa, bawa dia ke Masjid Ar-Rahman. Dengar Dr. Mawardi Muhammad Saleh. Besok subuh Jumat, bawa ke An-Nur. Dengar pengajian Dr. Saidul Amin, penyakit-penyakit hati. Subuh Ahad, bawa ke An-Nur, Dr. Mustafa Umar. Hari Sabtu jam 10 pagi, bawa ke An-Nur, pengajian Asmaul Husna. Ya Rahman, Ya Rahim. Itu Asmaul Husna keliling. Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin. Apa artinya, apa maknanya? Itu dikaji semua oleh Dr. Mustafa Umar. Perhatian. Jangan istri minta perhatian. Silalah. Bang, kenapa kau tak memperhatikan aku? Mau nanti aku perhatikan ya? Lah. Gitu. Perhatian, pendidikan, perhatian. Sudah diberikan, melawan juga dia, maka nusyuz, neraka jahanam tempatnya. Kalau sampai dia melangkahkan kaki keluar rumah tanpa izin suami, mati dia, maka matinya neraka jahanam. Man mata ayyuma mra'atin, setiap perempuan mati meninggal dunia, wa zawjuha radin anha, suaminya dalam keadaan ridha kepadanya, maka surgalah baginya. Sebaliknya kata Nabi SAW, huwa jannatuki wa naruki, suamimu adalah surgamu dan nerakamu. Kau bisa masuk surga karena suamimu, kau bisa masuk neraka karena suamimu. Tapi suami yang taat, suami yang mengingatkan bapak, mengingatkan ibu tentang puasa sudah diqadha apa belum, suami yang membangunkan ibu di tengah malam mengajak tahajud, suami yang memperhatikan aurat, kenapa tak pakai baju kurung, kenapa tak jilbab panjang. Begitu. Jadi bukan asal mengambil nama suami saja. Tolong ceritakan beberapa peristiwa yang dilihat Rasulullah di neraka ketika Mi'raj. Akibat dosa apa saja mereka? Saya sudah bahas Isra Mi'raj dari A sampai Z. Berapa lama? 2 jam setengah. Di Masjid Raudhatus Shalihin. Pakai Infocus. Malam itu saya azam, saya mau bahas dari A sampai Z. Saya minta masjid siapkan Infocus. Tinggal buka saja www.youtube.com Somad Isra Mi'raj, enter, download gratis, dengarkan sama anak istri, buat nonton bareng 2 jam setengah, kalah Real Madrid PS Barcelona.
Di antara yang dilihatnya apa Pak Ustadz? Dilihat ada perempuan yang makan, laki-laki perempuan memakan daging busuk, daging bangkai saudaranya. Siapa ini Jibril? Mereka lah yang suka menceritakan aib saudaranya, tetangganya, kawannya, sahabatnya. Kalau ibu punya kawan suka menceritakan aib orang lain, waspadalah. Besok pagi ketika ibu tak ada, dia akan ceritakan aib ibu kepada orang lain. Kalau anak muda berjumpa dengan kawan, suka ngerumpi aib orang lain ke kita, ketika kita tak ada, maka kitalah yang akan dia ceritakan orang lain. Itu sudah sifat dia. Maka cepat-cepatlah permisi. Beli kangkungnya 1 ikat, ngobrolnya 1,5 jam. Lalu kemudian Nabi melihat ada orang makan daging yang busuk, padahal ada daging yang segar. Siapa ini Jibril? Inilah orang yang ada istrinya baik, cantik, solehah, tapi dia berselingkuh, berzina. Selingkuh. Sekarang selingkuh ini sudah menjadi biasa. Lagu pun judulnya selingkuh. Sepia, selimut tetangga. Sudah menjadi tren dan gaya. Tak terhitung tak berapalah SMS WhatsApp yang masuk ke HP saya ini tentang perselingkuhan. Luar biasa. Ustaz, iya, suatu malam ketika lampu sedang mati, aku melihat ada cahaya terang benderang di kamar kami, dan cahaya itu pas di tubuh istriku. Kira-kira apa tuh Pak Ustaz? Istrimu sedang memeriksa HP-mu, Mas Bro. Karena dia khawatir kau selingkuh. Oleh sebab itu perselingkuhan ini luar biasa. Itu di antara beberapa. Kalau mau lengkapnya, bukalah YouTube, tulis Somad spasi Isra Mi'raj. Dapat nanti videonya di situ. Bagaimana cara keluarga saya mengundang Ustadz untuk mengisi acara di masjid saya? Saya baru bisa mengisi pengajian bulan Oktober. Dari sekarang sampai September penuh. Pagi, petang, siang, malam. Tadi ada ormas ngajak rapat. Ustadz kapan kosongnya? Dari jam 11 malam sampai azan subuh. Kalian kalau mau rapat, buat undangan, saya datang. Apakah sah orang bertato sholat? Sah. Gimana cara kami mencari video Ustadz di YouTube? Tulis di situ Somad Tato. Dapat. Tadi sore ada perempuan nanya, tak tahu entah dari mana. Ada yang menyarankan saya nanya sama Ustadz tentang menyambung bulu mata. Setahu saya dulu di kampung yang disambung tuh galah untuk njuluk jambu. Seorang bulu mata disambung. La ilaha illallah. Saya bilang itu sudah saya bahas dulu di masjid PMC. Gimana nyari videonya Pak Ustadz? Tulis di YouTube Somad Tato. Karena di situ ada pembahasan 5 tentang perempuan tukang buat tato, minta buatkan tato, mencabut bulu mata, alis mata, kemudian mencukur, mencabut, merapikan segala macam, menjarangkan gigi dan merubah ciptaan Allah. Ada videonya, share bagi ke kawan-kawan. Orang yang sudah bertato, maka kalau dia taubat, tak perlu dia setrika tatunya. Biarkan aja, sholatnya sah, wuduknya sah, karena tatu tak menghalang, tidak najis. Ada tatunya gambar ular kobra. Biarkan aja, ini tidak diambilnya setrika. Mau belok-beloklah ular tadi. Biarkan aja. Tapi ada mazhab yang mengatakan tato itu najis. Mazhab Syafi'i. Ceritanya begini. Cara buat tato itu, dilobangi kulit itu, setelah berlobang dimasukkan kahal. Kahal itu celah yang dipakai, dimasukkan kahal. Ketika itu membekulah darah. Itu yang disebut najis. Adapun setelah bersih dia tak perlu, biarkan saja. Jadi kalau ada preman masuk jadi imam bertato, biar aja. Imam di Jepang itu tato semua, karena mantan yakuza. Yakuza itu semua tato, dari sini saja tato semua.
Yakuza. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Buat tatu. Imam Yakuza. Ada video. Imam Yakuza. Bertatu tapi bacaannya mantap. Udahlah bertatu tak pula mantap bacaan. Karena orang tua berkata air wuduk tak masuk. Air wuduk masuk. Yang tak masuk air wuduk kutek. Tak masuk. Atau alat pencelup rambut yang dari plastik. Tak masuk. Tapi kalau dia macam inai, henna, black henna, tak apa-apa. Kuku potong pendek. Karena kalau kuku panjang, tak masuk itu air ke balik kuku. Apalagi bertelur pula cacing di situ. Membuat bakwan dia. Saya makan bakwan tu hati-hati. Pori-pori tangan tubuh pada niat hati saya ingin sholat dan tobat. Saudaraku yang sudah buat tato, kalian tobat saya, sholat diterima, dengar videonya baik-baik. Kalau mau lengkapnya, somat tato enter. Adapun yang mau buat tato, jangan kalian buat tato. Ustadz dulu pernah buat tato. Dulu waktu kecil ada, kami buat waktu kecil. Ingin mirip Rano Karno. Dulu kecil-kecil.